Berapa kali Anda menyaksikan adegan ini di film? Hamparan datar penuh pasir, gurun pasir dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup lembut. Karavan unta perlahan melintasi bukit pasir tak berujung. Pemandangan indah sekaligus tenang. Dan sekarang bayangkan ini, gelombang ledakan tiba-tiba naik dari dasar bumi setinggi bermil-mil ke udara. Awan jamur api raksasa melonjak dari cakrawala. Angin sepoi-sepoi sekarang berubah menjadi angin topan, menyapu semua yang dilaluinya, bahkan unta yang kaget dan penunggangnya. Berapa banyak dari kita mungkin membayangkan ledakan nuklir ini di padang pasir? Siapa yang akan terluka karena ledakan itu? Dan apakah dampak radioaktif akan mencapai rumah Anda? Pertanyaan, bagaimana jika kita meledakkan bom atom di gurun dicetuskan oleh Prancis pada tahun 1960-an? Dan total 17 perangkat nuklir diluncurkan oleh La République di salah satu gurun terbesar di planet ini, Sahara, atau orang Prancis menyebutnya Le Sahara. Hasil eksperimen yang menghancurkan bumi ini dirahasiakan selama beberapa dekade. Namun, pada 2020, jurnalis akhirnya membuka tabir. Ternyata, setidaknya salah satu tes ditujukan untuk mempelajari efek radiasi pada manusia. Para jurnalis melaporkan eksperimen jahat ini setelah ledakan. Prajurit infanteri menerima perintah untuk mendekati pusat ledakan hingga jarak hanya beberapa ratus kaki dan berbaring di parit selama 45 menit. Para rekrutan tidak mengenakan pakaian pelindung, hanya mengenakan seragam gurun mereka. Saat ini, banyak tentara menyalahkan masalah kesehatan seumur hidup mereka pada percobaan ini. Beberapa dari mereka, misalnya, menderita kanker kulit yang mereka kaitkan dengan radiasi yang mereka terima sebagai akibat dari ledakan tersebut. Tetapi data mengenai semua eksperimen nuklir lainnya di Sahara tetap tidak diungkapkan hingga hari ini. Kita pastinya memiliki lebih banyak informasi tentang bom atom pertama yang pernah meledak di planet ini. Dan yang ini juga diledakkan di gurun. Dan terlepas dari kenyataan bahwa lebih dari 70 tahun telah berlalu, ribuan orang yakin bahwa mereka masih menderita akibat dari ledakan atom pertama itu. Ide dan paten konkret pertama mengenai pengembangan senjata nuklir muncul pada 1930-an, tetapi benar-benar membuahkan hasil selama Perang Dunia Kedua. Saat itulah, Proyek Manhattan disetujui. Proyek Manhattan adalah operasi rahasia Amerika untuk membuat 4 bom atom yang dimaksudkan untuk memulihkan perdamaian di planet ini. Anda mungkin cukup sering menyebut nama bom pertama. Itu disebut sederhananya Gadget. Nama sederhana ini diberikan untuk bom yang menandai peresmian masa depan nuklir dunia. Tes itu sendiri diberi nama kode Trinity. Tempat pengujian proyek Trinity dipilih dengan sangat hati-hati. Lokasi di Texas, California, dan Colorado semuanya dianggap sebagai opsi yang memungkinkan. Tetapi sebidang tanah kosong sepanjang 90 mil atau sekitar 145 km di negara bagian New Mexico akhirnya dipilih sebagai lokasi ledakan nuklir pertama. Tidak ada yang tahu pada waktu itu bahwa pada 16 Juli 1945, seolah-olah hari pengiriman Gadget, bahwa daerah ini akan menjadi lebih sunyi, suram dan tandus daripada sebelumnya, menjadi tanah terlantar. Menurut saksi mata, pagi itu langit gurun penuh warna dengan garis-garis besar emas, ungu, dan biru cerah menyapu cakrawala. Hanya dalam mikrodetik, sebuah bola api besar muncul, membakar sepenuhnya menara setinggi 100 kaki atau 30 meter. Tempat bom itu bertengger. Fragmennya terbang hingga ketinggian 7 mil atau 11 km ke langit. Gadget itu meledak dengan kekuatan 21 kiloton. Dan suhu di pusat ledakan berada di atas 14.000 derajat Fahrenheit atau 7.700 derajat Celcius, lebih panas dari permukaan matahari. Pada akhirnya, itu indah dan menakutkan, indah dan mengerikan pada saat yang sama. Para ilmuwan kemudian menemukan partikel hijau kecil di kawah yang tersisa setelah ledakan.
Para ilmuwan berasumsi bahwa pasir yang naik selama ledakan kemudian meleleh karena suhu yang luar biasa, kemudian mengeras lagi saat turun sebelum akhirnya jatuh sekali lagi ke bumi. Namun baru-baru ini, tepatnya pada 2010, sebuah penelitian menunjukkan bahwa pasir sebenarnya tertarik ke jantung ledakan itu sendiri. Di sanalah ia mencair menjadi padat sekali lagi selama ia melayang. Bahan baru itu dinamai berdasarkan tes itu sendiri, trinitite. Ini menyerupai kaca dalam hal komposisinya, tetapi dengan penambahan isotop radioaktif kobalt dan barium, serta teman lama kita, uranium dan plutonium antara lain. Faktanya, hanya satu butir trinitite yang mengandung hingga 40 elemen radioaktif yang berbeda. Para ilmuwan mengumpulkan bahan penelitian baru ini dari seluruh gurun. Pada tahun 1953, sebuah bulldozer khusus dikirim ke lokasi ledakan, bertugas menghapus setiap butir terakhir dari bahan nuklir ini. Tetapi bahkan sekarang, ada kasus semut terseret keluar fragmen trinitite dari kedalaman bumi di bekas lokasi pengujian. Anda juga dapat menemukan sampel trinitite radioaktif ini dalam koleksi penggemar semua hal berkenaan dengan nuklir. Konon, setelah ledakan, penduduk di komunitas terdekat mengumpulkan bahan radioaktif ini dari pekarangan dan kebun mereka, kemudian menjualnya ke kolektor. Sayangnya, trinitite kaca pasir hijau ini bukan satu-satunya yang berdampak pada lingkungan sebagai akibat dari ledakan atom. Segera setelah ledakan nuklir rahasia pertama dalam sejarah, langit berubah warna. Tidak hanya di atas area pengujian gurun, tetapi juga jauh, lebih jauh. Ini berubah warna bahkan sejauh 300 mil atau 480 km dari pusat ledakan. Selain itu, setiap kota di negara bagian New Mexico mengalami sedikit gempa bumi. Beberapa penduduk di mana eksperimen nuklir dirahasiakan panik. Mereka mengemasi tas mereka dan bergegas pergi ke kerabat di negara bagian lain. Mereka yang memutuskan untuk tinggal atau tidak punya tempat untuk pergi mengalami penderitaan dari penemuan baru umat manusia yang luar biasa ini. Menurut para korban ini, dampak nuklir menghujani negara bagian mereka, merusak tanah, dan banyak sayuran dan buah-buahan yang tumbuh di sana. Bulu dari beberapa hewan yang meminum air dari genangan air yang disinari menjadi putih, seolah-olah mereka melihat hantu. Bahkan, akibat ledakan tersebut, jumlah penderita kanker meningkat dan beberapa bayi lahir dengan cacat lahir. Ini menyiratkan bahwa jika rumah Anda terletak bahkan ribuan mil jauhnya dari gurun di mana senjata atom diluncurkan, radiasi masih bisa sampai ke Anda melalui curah hujan atau angin kencang. Menariknya, beberapa ilmuwan masih menganggap bom nuklir berpotensi berguna meskipun tidak seperti yang Anda kira. Mereka yakin bahwa senjata atom bahkan mungkin dapat membantu menciptakan lautan yang tidak ada lagi-lagi di Sahara, atau sebagaimana orang Mesir menyebutnya Al-Sahara. Tentu saja menciptakan laut di gurun hanyalah sebuah proposisi, tapi itu telah dibahas sebelumnya dengan semangatnya sebagai bagian dari proyek Plowshare yang berusaha menggunakan senjata nuklir untuk tujuan damai. Para ahli teori mengusulkan ledakan 213 senjata atom di gurun Sahara di Mesir untuk mengukir laut dari awal. Laut Sahara di daerah ini akan membawa air ke tanah yang sangat kering dan akan memfasilitasi transportasi kargo yang jelas jauh lebih efisien melalui laut daripada dengan karavan. Tapi seperti yang dilaporkan oleh beberapa pemerhati lingkungan saat itu, 213 ledakan atom mungkin tidak hanya menimbulkan masalah secara lokal, mungkin menghancurkan seluruh planet. Mereka bahkan memperingatkan tentang kemungkinan yang paling ditakuti, musim dingin nuklir. Naskah ketakutan mereka bersuara seperti cerita horor. Sebagai akibat dari ledakan, awan radioaktif besar akan naik ke atmosfer. Mereka akan menghalangi sebagian besar sinar matahari. Akibatnya, suhu di planet kita akan turun ke titik di mana sebagian besar kehidupan akan hilang begitu saja. Setiap makhluk hidup membeku sampai mati. Untungnya, tidak ada yang pernah mendapat kesempatan menguji teori musim dingin nuklir ini. Diputuskan untuk mengesampingkan rencana untuk Laut Sahara, setidaknya untuk saat ini. Tetapi para ilmuwan tidak berhenti mencari cara untuk menggunakan senjata atom untuk kebutuhan damai. Sekarang, beberapa bahkan menyarankan agar kita mencoba mencegah pemanasan global dengan bantuan serangan nuklir dan musim dingin nuklir.
Tentu saja, belum ada yang meminta kita untuk mulai saling melemparkan senjata nuklir. Tetapi kemungkinan menggunakan musim dingin nuklir untuk mencegah atau memerangi musim panas yang panas dan abadi benar-benar ada. Para ahli di NASA sebelumnya telah memperkirakan apa yang mungkin terjadi selama perang nuklir jika setidaknya 100 bom seukuran yang dijatuhkan di Hiroshima diledakkan. Menurut laporan mereka, karena kebakaran yang disebabkan oleh ledakan, 5 juta ton jelaga karbon akan memasuki atmosfer. Debu ini akan menyerap atau memantulkan sebagian besar panas matahari dan bumi akan mendingin di bawah bayang-bayang pelindung debu batu bara ini. Suhu rata-rata di daerah tropis, Eropa, Asia, dan Alaska akan turun sekitar 5-7 derajat Fahrenheit atau 3-4 derajat Celcius. Kita bisa melupakan pemanasan global, namun hal yang sama dapat dikatakan tentang makanan dan kehidupan secara umum. Lupakan itu. Bagaimanapun, perubahan suhu seperti itu akan menyebabkan kegagalan panen yang meluas, kelaparan, krisis keuangan, dan ketidakpastian umum. Sebagai catatan penting, para ilmuwan NASA menekankan bahwa 100 bom berkekuatan Hiroshima sama dengan efek destruktif dari hanya 0,03% dari total persenjataan nuklir dunia saat ini. Oh iya? Untungnya, stok nuklir dunia telah berkurang drastis sejak pertengahan tahun 80-an dari sekitar 70.000 hulu ledak menjadi hanya sekitar 15.000 saat ini. Dan kita warga biasa secara rutin diyakinkan bahwa ini senjata atom di bawah kendali. Begitulah biasanya. Namun sebuah insiden yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1958 membuat ini terjeda. Selama masa damai, sebuah bom nuklir jatuh ke properti paling biasa dari keluarga paling biasa di Carolina Selatan di Amerika Serikat. Untungnya itu tidak membawa inti fisilnya. Tetapi muatan peledak konvensional bom itu meledak, menghancurkan taman bermain anak-anak dan meninggalkan kawah selebar 70 kaki dengan kedalaman 35 kaki, yaitu 11 meter. Tampaknya pilot pesawat yang membawa bom itu melepaskan muatan secara tidak sengaja karena kesalahan selama pengangkutan. Ternyata ada 3 gadis kecil, seorang bocah, seorang suami, dan seorang istri di rumah hari itu di domisili keluarga. Mereka semua terluka. Salah satu anak gadis bahkan harus mendapatkan 31 jahitan untuk menutup luka. Oke, apakah itu gurun Sahara, Carolina Selatan, Hiroshima, atau kota asal Anda sendiri? Mari berharap hari itu tidak akan pernah tiba ketika senjata nuklir digunakan saat marah sekali lagi. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol dan subscribe channel ini jika Anda belum melakukannya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar Anda bisa menjadi yang pertama tahu kapan episode baru dirilis. Tetap bersama kami karena masih banyak video menarik lainnya di depan. Jangan lupa memberitahu teman Anda tentang kami. Kalian tahu, kalian belum keren kalau belum nonton Riddle.